Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dalam proyek mata kuliah persamaan diferensial biasa Prodi Matematika Rombel 1. Pada video kali ini kami akan menjelaskan aplikasi persamaan diferensial dalam estimasi jumlah populasi. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota kelompok 9 yaitu saya Adina Putri Pandanwangi dengan NIM akhir 001 dan ada juga Naswari Hadatul Jannah dengan NIM akhir 004 serta ada Risma Naila Rahmawati dengan NIM akhir 008. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Dimulai dari matematika. Matematika merupakan salah satu ilmu dasar dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk menunjang ilmu-ilmu lain seperti fisika, kimia, komputer, dan lain sebagainya. Matematika bukan hanya alat bantu untuk matematika itu sendiri, tetapi banyak konsep-konsepnya yang sangat diperlukan oleh ilmu lain. Matematika juga memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam matematika kita mengenal persamaan diferensial. Persamaan diferensial merupakan bentuk persamaan matematika yang melibatkan suatu fungsi dari satu variabel atau lebih beserta turunannya pada berbagai tingkat orde. Nah, persamaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam bidang rekayasa, fisika, ekonomi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Dalam sains dan teknologi, persamaan diferensial sering muncul ketika hubungan dermatistik antara besaran-besaran yang berubah secara kontinu dimodelkan menggunakan fungsi matematika dan laju perubahannya dinyatakan atau diasumsikan dalam bentuk turunan. Baik, yang selanjutnya kita akan mengenal persamaan diferensial biasa orde pertama. Persamaan diferensial biasa orde pertama merupakan persamaan diferensial yang paling sederhana bentuknya karena persamaan ini hanya mengandung turunan pertama dan fungsinya yang tidak diketahui. Walaupun sederhana bentuknya, banyak fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya dapat dimodelkan sebagai persamaan diferensial orde pertama. Pembentukan model persamaan diferensial dibuat dengan mengasumsikan bahwa perubahan yang diamati sebanding atau proporsional terhadap variabel atau fungsi yang diduga. Dua besaran P dan Hi dikatakan proporsional atau jika satu sebanding dengan yang lain, jika salah satu besaran merupakan perkalian konstan dan dari besaran yang lain, misalkan P sama dengan KI untuk suatu konstanta K. Yang selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam tentang penerapan persamaan diferensial biasa orde pertama. Salah satu aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mengonstruksi model matematika dari fenomena perubahan dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan laju perubahan sesaat atau laju perubahan rata-rata. Persamaan diferensial merupakan dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, peluruhan zat radioaktif, selanjutnya pertumbuhan dan penyusutan populasi, pemanasan dan pendinginan, penguapan, perilaku arus listrik dalam suatu rangkaian listrik, gerak dan dalam medan gravitasi, dinamika harga pasar, pertumbuhan keuangan, dan dinamika harga saham, peraturan dosis obat, pembelahan sel, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali penerapan persamaan diferensial orde pertama ini. Nah, di sini kita akan membahas yang mendalam tentang pertumbuhan populasi. Pertumbuhan dan penurunan populasi merupakan fenomena yang terus terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, migrasi, serta kondisi lingkungan. Untuk memahami dan memprediksi perubahan jumlah populasi dalam waktu ke waktu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menggambarkan hubungan antara populasi dan laju perubahannya secara sistematis.
Nah, persamaan diferensial menjadi salah satu alat matematis yang sangat penting dalam memodelkan dinamika populasi karena mampu mempresentasikan perubahan populasi sebagai fungsi waktu. Jadi itu adalah peran persamaan diferensial orde 1 dalam pertumbuhan populasi. Selanjutnya, melalui persamaan diferensial, dinamika populasi dapat dianalisis baik dalam kondisi sederhana maupun kompleks. Misalnya pada model pertumbuhan eksponensial, pertumbuhan logistik, hingga model yang melibatkan interaksi antar spesies seperti predasi dan kompetisi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dan pengambil kebijakan untuk memahami pola pertumbuhan populasi, memprediksi kecenderungan di masa depan, serta merumuskan strategi pengelolaan populasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, penerapan persamaan diferensial dalam studi populasi memiliki peran penting dalam bidang biologi, ekologi, ekonomi, dan perencanaan pembangunan. Selanjutnya ke pembahasan. Perubahan jumlah populasi merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu dari waktu ke waktu. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi. Untuk mempelajari serta memperkirakan perubahan jumlah populasi tersebut secara matematis, digunakan persamaan diferensial orde pertama. Persamaan ini menghubungkan jumlah populasi dengan laju perubahannya terhadap waktu. Nah, ini aplikasi persamaan diferensial orde pertama dalam estimasi jumlah populasi. Model matematikanya misalkan PT sama dengan jumlah populasi pada waktu T, dP per dt sama dengan laju perubahan populasi terhadap waktu, K sama dengan konstanta pertumbuhan. Jika laju perubahan populasi sebanding dengan jumlah populasi, maka model matematikanya adalah dP per dt sama dengan Kp. Ini adalah persamaan diferensial orde pertama. Kemudian penyelesaian persamaannya, pisahkan variabel 1 per PdP sama dengan KdT. Kemudian integralkan kedua ruas, integral 1 per PdP sama dengan integral KdT. Hasil integralnya, ln P sama dengan KT plus C dengan C konstanta integrasi. Kemudian eksponensialkan kedua ruas, PT sama dengan E pangkat KT plus C. Karena E pangkat C adalah konstanta, maka ditulis PT sama dengan C E pangkat KT. Selanjutnya yaitu kondisi awal. Jika diketahui kondisi awal P0 sama dengan P0, lalu kita substitusi ke solusi P0 sama dengan C E0, maka menghasilkan C sama dengan P0, sehingga solusi khususnya yaitu PT sama dengan P0 E KT. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui populasi awal P0 sama dengan 10.000 jiwa, laju pertumbuhan K sama dengan 0,03 per tahun, dan waktu T sama dengan 5 tahun. Tentukan jumlah populasi setelah 5 tahun. Penyelesaian. Gunakan rumus PT sama dengan P0 E pangkat KT, lalu kita substitusi nilai P5 sama dengan 10.000, E pangkat 0,03 dikali 5, lalu menjadi P5 sama dengan 10.000 dikali E pangkat 0,15. Nilai eksponensialnya yaitu E pangkat 0,15. Kita bulatkan menjadi 1,1618, sehingga P5 kita bulatkan menjadi 10.000 dikali 1,1618, sehingga menjadi P5 kita bulatkan menjadi 1,1618. Kesimpulannya, berdasarkan model persamaan diferensial orde pertama, jumlah populasi setelah 5 tahun diperkirakan sebesar 11.618 jiwa.
Kesimpulannya yaitu persamaan diferensial memiliki penerapan yang luas dalam berbagai bidang. Dalam mengestimasi jumlah populasi, terdapat dua model yang dapat digunakan, yaitu model pertumbuhan eksponensial dan model pertumbuhan logistik. Dibandingkan model pertumbuhan eksponensial, model pertumbuhan logistik memberikan hasil yang lebih akurat karena merupakan pengembangan yang mempertimbangkan keterbatasan populasi. Model pertumbuhan eksponensial dinyatakan dengan persamaan, sedangkan model pertumbuhan logistik dinyatakan dalam bentuk P sama dengan K besar dibagi E pangkat negatif KT dikali K dibagi P0 dikurang 1 lalu ditambah 1. Selain digunakan dalam pemodelan populasi, persamaan diferensial juga dapat diterapkan pada bidang lain, seperti perbankan, khususnya dalam perhitungan saldo tabungan dengan sistem bunga majemuk. Oleh karena itu, dalam melakukan estimasi jumlah populasi, disarankan untuk menggunakan model pertumbuhan logistik, karena hasilnya lebih mendekati kondisi populasi yang sebenarnya berdasarkan data sensus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.